Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Tentunya di hari ini kami kembali mengenalkan program Dialog Jaksa Menyapa edisi 2 Juli 2020. Dan tentunya di Dialog Jaksa Menyapa ini dihadiri sejumlah instansi jaksa dari Kejaksaan Negeri di wilayah Siak, LPP dari Loksmawe. Dan kami langsung sapa para narasumber yang hadir pada hari ini, tentunya dari Kejaksaan Negeri Biren. Ada Kepala Kejaksaan Negeri Biren, Bapak M. Junaidi SHMA. Assalamualaikum, selamat datang Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya. Ya, bagaimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah masih sehat-sehat walaupun di tengah pandemi corona ini. Iya. Kita semua juga bisa sehat-sehat. Iya. Dan tentunya benar Pak Junaidi tidak sendiri ya, ada didampingi Kasih Bidung dari Biren, ada Bapak Elvandra Lucian Satyanogum. Assalamualaikum Pak Elvandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga di sini ada dari insan akademisi tentunya. Beliau selaku Ketua Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Maluku Saleh. Tidak lain dan tidak bukan ada Dr. Yus Rizal SHMA. Assalamualaikum Pak Yus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya jangan bosan-bosan dengan RRI Pak Yus. Insyaallah. Baik, benar. Di Dialog Jaksa Menyapa edisi 2 Juli 2020 ini kami mengangkat topik tentang resolusi penegakan hukum melalui teknologi sidang daring. Dan tentunya nanti Anda dapat berpartisipasi di Dialog Jaksa Menyapa, baik memberikan saran, komentar atau pertanyaan tentang isu penegakan hukum di 081167158893 untuk WhatsApp. Anda juga bisa langsung menelpon di 0645453332. Dan tentunya Dialog Jaksa Menyapa edisi 2 Juli 2020 ini disiarkan secara live di Facebook Pro 1 RRI Loksmawe. Dan nanti bagi pendengar ini kami akan memberikan 3 pertanyaan sebagai apresiasi dari Kejaksaan Negeri Biren pada 3 orang penelpon. Baik, kita langsung ke Pak dari Biren, ada Pak Junaidi terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sampai saat ini, dan saat ini juga sudah diterapkan tentang tatanan hidup baru Pak. Nah, dan beberapa waktu lalu saya juga sudah mengetahui tentang sidang daring ini dilakukan secara online atau berbasis internet. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar secara singkat apa sih alasan ataupun dasar dari diaplikasikan sistem persidangan secara daring ini, Pak. Terima kasih Bang. Ya, sebelumnya saya menyapa dulu kepada para pendengar RRI yang sekali udara tetap udara ini. Mudah-mudahan pendengar semua juga dalam sehat dan tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena saya hadir di sini juga selain atas nama lembaga kejaksaan juga atas nama gugus tugas. Iya. Kami dulu juga di dalam gugus tugas pencegahan COVID-19. Baik Bang, terkait dengan apa yang mau ditanyakan tadi, memang sebenarnya sidang daring ini merupakan suatu terobosan. Ya, ini menandakan bahwa saat ini pemerintah dalam ini mendengar dan para penegak hukum, artinya baik dari Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Departemen Kehakiman, mereka bersinergi dan membuat suatu MOU untuk bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan hukum terkait dengan proses persidangan. Mengapa saya mengatakan itu adalah permasalahan? Karena kalau kita merujuk pada pasal 230 KUHP, sejatinya persidangan itu harus hadir di dalam ruang persidangan. Dan di dalam aturan-aturan selanjutnya di dalam pasal tersebut diatur mengenai prosesi, istilahnya tata cara ketika seorang itu akan disidangkan. Artinya ada posisi hakim bagaimana, jaksa di mana, terdakwa bagaimana dan sebagainya. Kemudian ada juga penyimpanan dan sebagainya. Nah, mengingat
kita sekarang ini dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, nah, maka tidak boleh dalam salah satu protokol kesehatan adalah adanya pelarangan untuk berkerumun. Artinya dalam suatu ruangan lebih dari sekian orang, katakan seperti itu. Physical distancing. Nah, physical distancing dan menjaga jarak dan sebagainya. Oleh sebab itu, maka sebagai jalan keluar dari permasalahan tersebut, maka Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Perwakilan Kehakiman tadi membuat satu kesepakatan bersama untuk bagaimana membuat suatu persidangan ini dengan memanfaatkan teknologi yang sudah ada, yaitu melalui video conference atau yang juga disebut persidangan secara daring. Tentunya memang nantinya pasti ada kelemahan dan sisi positif dan negatifnya. Karena suatu kebijakan memang tidak bisa hanya melihat positifnya saja, pasti juga nantinya ada negatifnya. Nah, tapi artinya secara keberanian untuk mengambil suatu keputusan itu merupakan suatu keputusan yang terbaik yang bisa diambil bersatu. Dan ini pun juga sesuai dengan tatanan hukum ya, atau ilmu hukum yang kita mungkin nanti Pak dosen yang hadir di sini juga bisa menjelaskan lebih lanjut. Nanti dalam evolusi hukum pun kita mengenal yang namanya perubahan konsep dari hukum represif, ada hukum otonom dan ada hukum responsif. Kalau nggak salah menyampaikan non-net self-made. Nanti biar Pak dosen tadi yang menjelaskan. Tapi artinya tataran seperti itu sudah kita kenal di bangku-bangku kuliah itu kita sudah kenal. Nah, itu yang diterapkan oleh para penegak hukum saat ini. Artinya kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa hukum sekarang sudah bergerak ke tataran yang lebih bagus itu, ke posisi yang lebih bagus. Jadi masyarakat tinggal sekarang bagaimana masyarakat menyesuaikan atau mengikuti perkembangan hukum itu dengan meningkatkan kesadaran hukumnya. Karena hukum tidak bisa berdiri sendiri. Dan itu berdiri dengan artinya dengan memikirkan juga atau bersandingan dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dan realisasi di BIRN sendiri bagaimana Pak Kujani? Ya, dengan persidangan secara daring ya. Alhamdulillah kita sudah menyidangkan mungkin sekitar 650 perkara. 650 perkara. Ya, dengan secara daring. Iya. Tentunya seperti tadi Pak Juni disampaikan dari sisi positif pasti ada negatif kelemahannya seperti itu. Yang paling kerap muncul ya, ini kelemahannya mungkin bisa digambarkan. Kelemahan seperti apa ya? Kelemahan yang sering muncul pasti dari teknologi juga, yaitu sinyal. Pasti. Yang jelas bukan kurang paket ya. Mungkin salah satu ya, artinya sinyal memang naik turun ya. Itu memang harus kita kita sadari ya istilahnya. Kemudian yang agak sedikit ini memang kadang-kadang timbul adanya kenakalan dari terdakwa ya, tanda kutip ya, kenakalan terdakwa yaitu pura-pura tidak mendengar gitu. Kenapa? Karena kan memang tidak tatap muka langsung, karena melalui media tadi dia tidak mendengar, kurang jelas lah ini itu dan sebagainya. Atau terkadang ketika kita mau menunjukkan bukti tambahan misalnya seperti bukti surat semua dokumen lah kayak itu terkadang kan kesulitan juga menunjukkan kepada ini artinya karena yang bersangkutan tidak bisa hadir. Biasanya kan kalau ada dokumen-dokumen baru itu yang kita adakan di muka persidangan, entah itu dari saksi, entah itu dari pihak terdakwa sendiri, itu dihadapkan ke depan majelis hakim, hadapan meja majelis hakim. Nah, ketika kita melalui daring kan kita menunjukkan melalui media kamera saja ya. Karena itu salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam persidangan. Betul ya. Maka unsur pidana ini kan berbeda dengan perdata. Kalau perdata kan dia hanya mencari pembuktian formil. Sementara kalau kita bicara pidana itu pembuktian adalah pembuktian material. Jadi segala sesuatunya diuji secara sungguh-sungguh gitu. Kalau perdata kan hanya formil saja, yang penting sudah ada tanda tangan, ada cap, ada garis, itu bisa dianggap oleh hakim. Oke, sudah sesuai. Sepanjang tidak ada penyangkalan lebih dari itu kan. Kita dulu begini, saya ingin ke Pak Yusriza ini. Dan menanggapi tentang terobosan yang sudah disampaikan seperti kejadian di BIRN tadi terkait dengan persidangan sistem daring ini, Pak Yusriza. Dan tentunya Pak Junedi tadi menyampaikan ada kelemahan juga. Ini bagaimana ya Pak Yusriza? Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya untuk
persidangan secara daring atau melalui media video conference itu sudah tidak asing lagi. Iya. Bahkan Mahkamah Konstitusi itu menyelenggarakan persidangan jarak jauh itu sudah sejak 2009. Nah, itu ya pemilu pada hari itu. Nah, kenapa Mahkamah Konstitusi melaksanakan persidangan jarak jauh itu? Karena mereka tidak ada perwakilan di daerah. Artinya kalau Mahkamah Agung kan ada peradilan tinggi, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Nah, di setiap daerah itu ada. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi itu tidak ada. Sehingga atas dasar itu, pada saat itu ketuanya Prof. Julius Diki itu tahun 2008 membuat terobosan untuk agar saksi-saksi di daerah itu bisa diperiksa. Nah, pada saat itu khusus persidangan jarak jauh itu hanya untuk pemeriksaan saksi yang posisinya tidak ada di Jakarta, jadi dia ada di daerah-daerah. Nah, sehingga karena kalau mungkin saat itu tidak seperti saat ini ya, bisa menggunakan fasilitas Zoom, YouTube dan Google dan sebagainya. Jadi pada saat itu Mahkamah Konstitusi itu memang menyediakan perangkat untuk melakukan persidangan jarak jauh itu, dan itu dilakukan kerjasama dengan 42 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Nah, terkait dengan persidangan daring saat ini, jadi jika kita hubungkan dengan bagaimana perkembangan di Indonesia, itu sudah tidak asing lagi sebenarnya. Hanya saja di Mahkamah Agung masih minim penggunaan persidangan jarak jauh itu, atau persidangan online. Nah, kalau kita melihat dari dasar hukum, seperti yang disampaikan oleh Pak Ajari tadi, di KUHP itu kan sudah jelas diatur bagaimana proses persidangan pidana. Jadi saksinya itu harus ada di ruang sidang, posisi hakimnya di mana, seperti dijelaskan tadi. Nah, dengan kondisi daring saat ini, itu bagaimana? Di mana diaturnya? Nah, ini kan menjadi persoalan hukum sebenarnya. Bisa saja nanti pihak yang terdakwa misalnya, ketika dia tidak menerima putusan hakim dalam putusan daring tadi itu, nah, apakah dia bisa menggugat putusan itu? Karena dari sisi dasar hukum itu pelaksanaannya itu tidak bertentangan dengan KUHP. Nah, apakah dia bisa menggugat? Kalau dilihat dari sisi peraturan perundangan, ini kan jelas berarti bertentangan. Apa yang sudah dilaksanakan saat ini itu bertentangan dengan KUHP. Nah, namun solusinya gimana? Karena seperti disampaikan Pak Wali, nggak mungkin kita tidak melaksanakan persidangan daring karena kondisi saat ini seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Nah, di sini Mahkamah Agung dalam hal ini itu dia bisa mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung. Nah, peraturan Mahkamah Agung terkait dengan pelaksanaan sidang daring ini. Nah, kalau kita hubungkan dari hierarki peraturan perundangan, peraturan Mahkamah Agung itu dia tidak sederajat dengan KUHP, beda gitu hierarkinya, katanya. Apakah bisa digunakan sebagai dasar hukum? Bisa, karena kondisi saat ini itu memang menginginkan hal itu. Nah, namun nantinya tentunya KUHP ini juga dia harus mengikuti perkembangan. Nah, artinya hukum itu dia mengikuti bagaimana perkembangan dalam masyarakat, perkembangan teknologi. Nah, jadi tentunya ke depan itu KUHP itu yang harus direvisi terkait dengan bagaimana pelaksanaan pemeriksaan jarak jauh ini, tidak posisi di ruang persidangan, sehingga itu menjadi dasar hukum dan tidak menjadi celah bagi terdakwa misalnya. Jadi dia nanti bisa menggunakan itu sebagai celah hukum bagi dia untuk mengatakan bahwa putusan yang diputuskan oleh hakim itu bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini yang kita harapkan juga kepada pemerintah, khususnya dari Mahkamah Agung, untuk terus melakukan perubahan-perubahan terhadap instrumen hukum yang ada saat ini. Baik, pendengar, kami masih mengundang interaktif dari Anda di 0645 45 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811 67 15893. Dan tentunya ini disiarkan secara live di Facebook Pusat WRI Rosmawet. Tentunya Anda harus tetap stay ini di program dialog jaksamnya Pak edisi 2 Juli 2020, karena nanti pada akhir dialog ini ada pertanyaan
bagi 3 orang penelpon tentunya, dan ada ya Mas Pendes dari Kejari Biren, dan masih bersama Kepala Kejaksaan Negeri Biren ada Bapak Junaidi, dan juga Mas Pidum, Pak Agustian, dan ada Pak Yusri Zalis selaku Ketua Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Maluku. Nah, saya ingin ke Pak Junaidi, perkara apa saja Pak yang memang dipersidangkan dalam sidang daring ini? Apakah ada ketentuan tersendiri atau memang semua tindak pidana ataupun perdata itu disidangkan dalam sidang tersebut Pak? Ya, terima kasih Pak. Luruskan sedikit Pak, yang mungkin bukan masalah, menambahkan sedikit ya apa yang disampaikan Pak Yusri Zalis. Itu memang benar, kita juga mengetahui bahwa MK Pak melakukan sidang daring. Cuman betul juga tadi bahwa kita memang persidangan diatur, kita kan beda dengan MK. Artinya hukum acaranya berbeda dengan MK. Kita mengenal hukum acara tak kuat. Nah, sejak 81 sudah mengatur tentang ini. Nah, hampir menjawab pertanyaan apa? Menjawab keraguan Pak dosen tadi terkait dengan apakah sidang daring ini bisa dilaksanakan. Artinya apakah nanti tidak menimbulkan putusan yang menjadi putusan yang cacat hukum seperti itu. Sebenarnya di KUHP pun sebenarnya ada sih apa ya istilahnya itu pasal atau ayat untuk mengatur itu, karena di KUHP juga dimungkinkan di pasal 230 ayat 4 ini, yaitu sidang dilangsungkan di luar gedung pengadilan. Ya, di situ disebutkan juga bahwa bisa dilakukan sidang di luar gedung pengadilan dengan ketentuan memang seperti yang diatur dalam ayat 3, itu ada dari urutan tadi, hakim dan sebagainya. Namun di dalam ayat 5 itu disebutkan juga di sini pengecualian lagi. Dalam hal ketentuan ayat 3 tadi mengenai tata urutan posisi tadi tidak mungkin dipenuhi, maka sekurang-kurangnya bendera nasional harus ada. Ya. Itu bahasa KUHP. Nah, KUHP memang waktu itu kan karena dibuat tahun 61, tentunya belum ada teknologi kan. Ya, inilah kita sebut juga bahwa ini adalah terobosan penegak hukum. Bukan dari kami Pak ya. Kami tegaskan lagi bukan dari Kejaksaan Negeri Biren yang menerobos ini, bukan. Maksudnya dari para penegak hukum yang pendekar hukum lah kalau kita sebutkan. Kalau biasanya suka media massa menyebutkan para pendekar hukum, Ketua Mahkamah Agung, Kementerian Kehakiman, Menteri Kehakiman. Karena kalau saya bacakan sedikit Pak ya, itu dasarnya juga kita ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2020, kemudian surat Ditjen Badan Peradilan Umum ya, Mahkamah Agung nomor 379, kemudian surat Jaksa Agung nomor B009, ada instruksi Direktur Jenderal Pemasyarakatan, dan yang terakhir adalah nota kesepahaman antara Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan Kementerian Kehakiman. Bahkan ada kepolisian juga, ada kepolisian. Artinya ini yang saya sebutkan tadi, ya mungkin kalau bilang hukum tadi tuh Pak dosen ya, artinya hukum kan nggak boleh diam juga Pak, kan harus kontekstual juga. Kalau pinjam istilah Pak Sakito Harjo juga guru besar di UNDIP itu di sana, dia menekankan kepada mahasiswa itu buatlah hukum progresif gitu kan gitu. Artinya hukum itu yang melayani masyarakat, jangan hukum menunggu sampai masyarakatnya yang mau berubah itu. Artinya hukum itu menjawab tantangan ketika masyarakat bergerak ke sana. Katakanlah seperti kita contoh mudahnya saja, ada sekarang ini e-commerce misalnya. Nah, hukumnya perdagangan, undang-undang perdagangan masih belum ke situ sebenarnya kan gitu. Nah, tapi sekarang dipaksakan ke arah sana kan. Kebetulan ada undang-undang ITE dan sebagainya. Artinya hukum menyesuaikan juga dengan perkembangan masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini salah satu jawaban walaupun memang belum sempurna secara keseluruhan. Iya. Baik. Kemudian untuk perkara Pak ya, untuk jenis perkara semua Pak. Artinya semua, kami kan menangani pidana Pak ya. Kalau perdata kami tidak menangani itu karena pengadilan. Tapi kalau untuk pidana semua jenis perkara, terkecuali itu pun kita juga kemarin ambil kebijakan juga secara pidana ini, terkecuali kalau memang perlu benar-benar perlu dihadirkan di ruang persidangan. Maka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap kita undang juga para pihak tadi terdakwa, saksi, ketika itu betul-betul diperlukan adanya pembuktian yang harus real dilihat oleh hakim di persidangan. Demikian. Nah ini persidangan biasanya Pak yang berjalan sebelum hari ini kan sering tatap muka seperti Iya. Pak. Dan sebenarnya terkadang ini kan dibuka sekarang. Iya. Nah untuk sidang secara online ini sendiri, Iya. apakah ada
terbuka untuk umum atau bagaimana? Nah, ini termasuk juga tadi sisi yang negatif, sisi yang harus kita benahi bersama. Nah, ini mungkin ya itu memang betul karena memang itu kan ada kode Zoom-nya, kode apa istilahnya? Kode ID-nya untuk mengikuti sidang itu. Artinya ada tuan rumahnya, ada apa istilahnya bahasanya, ada hostnya ya, penyelenggaranya. Yang mudah-mudahan ke depan apakah penyelenggara ini bisa membagikan melalui mungkin sarana media massa atau website atau apa. Sebenarnya kita juga masing-masing kantor sudah sekarang ini ya Bang ya, pemerintah pun sebenarnya sudah membuka juga ruang-ruang, arti kita dorong bukan buka, memang kita didorong masing-masing instansi itu bagaimana kita terbuka kepada masyarakat. Ya, dengan proses ada program reformasi birokrasi itu ada 6 area itu, salah satu areanya itu adalah terbuka informasi kepada publik. Nah makanya website kita itu sebenarnya sudah kita apa ya, kita launching atau publik itu bahwa lihatlah di website itu. Mungkin ke depan kode-kode itu bisa kita masuk ke situ agar masyarakat umum bisa melihat, kecuali terhadap perkara-perkara yang memang tertutup ya seperti kesusilaan seperti itu. Ya, mungkin nggak bisa diakses oleh semua. Jadi seperti kasus-kasus atau perkara tindak seperti itu. Ya, dan kesusilaan. Ya. Dan anak-anak, salah satunya anak tidak bisa dipublikkan. Ya. Baik. Dengar kami masih menantikan interaksi dari Anda di layanan WhatsApp 0811671589 atau Anda dapat menelpon secara langsung di 0645453332 dan tentunya masih bersama Insan Adi Aksa dari Kejari Biren dan juga ada Ketua Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Makassar. Nah, saya ingin ke Pak Rizal terkait dengan resolusi penegakan hukum melalui teknologi siaran ini Pak. Nah, tentunya ini sudah berjalan dalam beberapa bulan terakhir. Saya kira Pak Yus juga sudah mengetahui prosesnya bagaimana. Apa sih Pak yang perlu diperkuat lagi dalam persidangan secara daring ini? Kalau saya mungkin melihat dari perspektif hukumnya. Jadi yang perlu disiapkan saat ini untuk ke depan adalah itu instrumen hukum. Itu terlebih dahulu yang harus diperkuat. Karena jangan sampai nanti itu dijadikan celah oleh para pihak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana. Nah, tentunya seperti saat ini yang disampaikan tadi oleh Pak Kejari itu mungkin ada para pihak ataupun terdakwa misalnya jika dia menyampaikan apa jelas seperti itu kan. Nah itu memang ada yang seperti itu. Nah, namun ada juga yang memang itu karena jaringannya. Nah untuk mengantisipasi hal itu tentu yang pertama saya sampaikan tadi sarana prasarananya harus diperkuat, yaitu jaringannya tadi itu, jaringannya diperkuat dan juga di posisi terdakwa itu dia tidak sendiri. Artinya ada pihak polisian di situ ikut mendampingi. Ada pihak kalau dia di posisi di LP berarti ada petugas LP-nya juga ikut mendampingi. Nah ini untuk mempertegas agar bahwa yang bersangkutan ini apakah dia bersandiwara atau memang itu bersungguh-sungguh dia melakukan hal itu. Nah jadi kalau ini pengalaman kita di MK, kebetulan saya juga mengelola fasilitas video conference persidangan jarak jauh kerjasama Maliko Saleh dengan Mahkamah Konstitusi. Nah di situ ketika pemeriksaan saksi di Universitas Maliko Saleh melalui fasilitas video conference itu juga dihadirkan pihak keamanan. Pihak keamanan itu dihadirkan dan kita dari pengelola itu juga ada di situ. Nah sebelum persidangan itu kita ada tes koneksi di situ juga, bagaimana audionya itu dipersiapkan, bagaimana mic-nya itu juga dipersiapkan. Nah, jadi suaranya itu jelas diterima baik oleh hakim di Jakarta ataupun oleh kita di daerah, oleh saksi di daerah. Nah, jadi kalau saksi pun di situ kami buatnya itu memang persis seperti ruang persidangan. Jadi di depan itu kamera, dia duduk seperti di kursi terdakwa seperti itu. Lalu untuk yang menyaksikan itu dia berada posisinya di belakang, ada pagarnya juga, ada pagar. Baik. Nah,
Ini masih mengenal tentang sidang online ini. Saya ingin langsung ke Pak Elvandra Musliah selaku masih Bidum Kejari Biren yang memang sudah mengetahui persis ya bagaimana pola-polanya ketika persidangan ini dilaksanakan. Apalagi juga sering mendapat sebagai DPU juga. Maklum Pak Jun. Waktunya. Karena keterbatasan SDM ya Pak ya. Ya, nah Pak Elvandra mungkin bisa disampaikan pada para pendengar ini terkait dengan persiapan ketika memang mau dilaksanakan persidangan secara online. Nah ini polanya bagaimana? Dan tadi kan Anda mengatakan ada 650 perkara yang memang sudah di sidang dengan sistem daring ini. Apa perkara yang paling menonjol ya dari 650? Silakan. Terima kasih. Ini bisa saya jelaskan. Untuk sampai saat ini dari bulan Maret sampai Juni ini perkara yang sudah ditetapkan kan sebesar 650 perkara. Ya. Untuk perkara yang menonjol, tentunya yang angka tertinggi ya. Saat ini narkotika. Nah, itu dengan sekitar narkotika sekitar 60%. Di bawahnya rata-rata perkara lainnya. Untuk misalnya kita akan melaksanakan kegiatan persidangan itu ya tentunya kita koordinasi dulu kepada pihak pengadilan, kepada pihak lapas untuk berdasarkan jadwal persidangan. Bagaimana sarana prasarana di sana sudah bisa connect atau belum? Karena ini kita ketahui bahwa permasalahannya pasti di sarana prasarana. Ya, baik itu jaringan maupun alat-alatnya. Alat-alatnya karena kita ini kan masing-masing masalah alatnya masing-masing. Kalau kan mungkin masalah kuota. Kalau alat-alat ini kan tergantung persiapan masing-masing instansi. Kalau kita untuk penasihat hukum ini berada di mana ini? Kalau lokasi penasihat hukum terdakwa biasanya. Iya. Tergantung di mana dia. Misalnya dia menggunakan penasihat dari luar. Kita sebelum melaksanakan persidangan itu kita memberitahukan dulu bahwa akan melaksanakan persidangan. Apa bisa bergabung di Kejari atau di? Enggak, kalau dia dari luar dia video conference juga. Oh, video conference. Iya. Jadi video ke penasihat hukum, terdakwa di lapas, pengadilan di hakim di pengadilan, kejaksaan di kejaksaan. Cuma tidak menutup kemungkinan bila terjadi permasalahan, kita berkonsultasi kepada pengadilan, meminta petunjuk bagaimana seharusnya ini permasalahan ini terhadap jaringan. Mungkin salah satunya yang sudah kami jalani ini, kita hadir tetap di persidangan menggunakan sarana video conference juga, tapi terdakwanya tetap di lapas. Ya, gitu. Ya. Dan untuk pembuktian misalkan yang sedikit agak ini seperti Pak Junedi tadi sampaikan, mungkin kertas ya. Selain daripada kertas, bagaimana ini kita ingin menggambarkan kepada majelis hakim. Ya. Sebagaimana disampaikan dari Pak Kajari tadi ya, kalau yang pembuktiannya itu terlalu harus di tempat gitu. Ya, otomatis kita memang harus hadir di persidangan dengan media yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kita tunjukkan kalau memang tidak terlalu pembuktian terlalu berat, mungkin kita seperti itu, misalnya barang bukti narkotika itu cukup kita tunjukkan ke melalui media konferensi itu. Karena kita tanya mengenai pengakuan dari si terdakwa langsung. Gitu. Nah, untuk ketika setiap perkara jinayat tadi kan tidak disidangkan secara online, Pak Jinayat. Ya. Perkara anak di bawah umur tidak terbuka. Nah, untuk penentuan hukumnya ini bagaimana? Biasanya ada hukum cambuk atau apa? Apakah itu masih diterapkan? Sampai saat ini masih kita terapkan seperti itu.
Dan pelaksanaan eksekusinya apa di tempat terbuka atau bagaimana? Kalau pelaksanaan eksekusi gambut ya berjalan seperti biasa, cuma kita terapkan social distancing-nya. Begitu. Tetap kita lakukan sebagai prosedur awal, namun ya kita menjaga jarak lah. Ada keadaan seperti ini kan, kita ke posisi-posisi berikutnya sehingga tidak terjadi masyarakat itu berkumpul. Juga kita batasi terhadap pengunjungnya, jangan semua kita cek kesehatan dia dulu untuk masuk ke lokasi itu. Seperti itu. Pak Jun, singkat saja. Ini kan sudah tatanan hidup baru. Nah, apakah tidak ada ruang yang mungkin sidang secara online ini lebih dilebarkan seperti itu, Pak? Karena bukan dari perubahan status ini tadi. Begini, ya benar-benar tatanan perubahan, tapi tatanan perubahan itu kan kita sebenarnya hanya untuk mencegah ke depannya jangan sampai lagi datang yang namanya corona tadi. Iya. Kita. Jadi tatanan perubahan itu kan intinya hanya kita sekarang ini kalau ini usahakan jangan terlalu dekat dengan orang sekitaran dan sebagainya. Nah, namun terkait dengan sidang daring ini, apabila nanti ketika memang sudah dinyatakan bahwa pandemi ini sudah selesai, maka nanti persidangan itu kembali seperti semula. Jadi bukan merupakan persidangan yang akan berlaku seterusnya. Ini hanya persidangan merupakan istilahnya kalau bahasa Pak Jokowi kemarin extraordinary lah. Tapi ada keadaan khusus. Semuanya. Ya, baik-baik. Mengingat waktu ada tersisa tinggal 5 menit. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, di mana nanti Pak Kejari bilang ada memberikan pertanyaan, dan silakan bagi Anda yang mengetahui jawabannya menelpon di 0645 45 332. Dan tentunya juga ada satu tanda mata dari Kejari Biren sebagai pada 3 orang penelpon tersebut. Nah, Pak Junedi mungkin silakan dibaca pertanyaan satu-satu dulu. Jadi pertanyaan nomor 1 terkait juga dengan nanti tanggal 22 Juli 2020 di mana Jaksa Agung berulang tahun. Jadi pertanyaan coba sebutkan apa saja tugas jaksa. Diulang lagi. Saya ulang lagi pertanyaan kepada para pendengar, coba sebutkan apa saja tugas dari jaksa. Apa saja tugas dari jaksa. Nah, ini ada pengecualiannya enggak, Pak? Khususnya terkadang ada yang mendengar di luar ruang dialog kita, di luar sana ada yang mendengar gitu, Pak. Semua bagian dari pendengar, bagian dari masyarakat itu. Iya. Nah, ya ini kan Anda dapat menelpon di 0645 45 332, di mana tadi Pak Kejari Biren sudah memberikan satu pertanyaan, yaitu poinnya apa tugas dari jaksa. Nah, silakan Anda yang ingin menelpon di 0645 45 332. Nah, sembari menunggu menelpon Pak Kejari, mungkin untuk closing statement silakan Pak Arif. Jadi seperti yang disampaikan tadi, hukum itu dia harus progresif. Artinya hukum itu dia mengikuti bagaimana perkembangan masyarakat. Jadi bukan masyarakat mengikuti bagaimana perkembangan hukum, tapi hukumlah mengikuti bagaimana perkembangan masyarakat. Ketika masyarakat terus berkembang, hukum juga harus mengikuti. Sehingga instrumen itu kita sebentar. Baik, sepertinya sudah ada telepon. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Ya, Cik Darin. Nah, ini tadi Pak Kejari Biren sudah menyampaikan pertanyaan ini. Apa tugas dari jaksa? Iya. Ya, secara mungkin bisa dijawab Pak, tugas secara umum dari jaksa, dari seorang jaksa.
Iya. 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 Tapi iya. Bagaimana Pak Jun? Ya, betul sekali Pak. Iya. Memang tugas utama seorang jaksa adalah sebagai penuntut umum. Iya. Iya. Cik Darin. Iya. Nanti akan dihubungi kembali oleh operator. Jangan ditutup dulu. Atensinya. Jangan ditutup dulu, nanti akan dilanjutkan oleh operator. Iya. Mungkin persilakan. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa hukum itu dia harus mengikuti perkembangan masyarakat. Nah, sehingga diharapkan agar pihak mengambil kebijakan dan pembuat hukum itu bisa memang mengikuti bagaimana perkembangan. Kalau sekarang ini kan kondisi ini karena tuntutan sehingga terpaksa kita melakukan persidangan secara daring. Nah, sedangkan aturannya belum. Nah, ini kita harapkan ke depan itu aparat penegak pembentuk undang-undang dari DPR, eksekutif juga ini bisa memikirkan terkait dengan hal tersebut agar paling tidak ketika ada kondisi-kondisi tertentu sarana prasarana hukumnya sudah disiapkan, sudah ada. Iya, baik. Nah, kita lanjutkan ke kuis berikutnya ini. Silakan Pak Junadi atau Pak Arifanda yang membacakan pertanyaan selanjutnya. Yang pertanyaan kedua. Terima kasih. Ini ada pertanyaan kedua untuk penelpon kedua. Iya. Pertanyaannya, apakah persidangan secara daring itu dibenarkan? Iya. Apakah persidangan secara daring itu dibenarkan? Halo, Pak. Ya, benar. Ini sudah ada pertanyaan dari Kasih Hidung Kejari Biren. Apakah persidangan secara daring itu dibenarkan? Nah, silakan Anda memberikan jawabannya. Halo Pak. Ya, halo. Nah, Bapak main ya? Atau Ya, ya benar. Bang? Ya, ini masih di kuis tentunya. Bapak ikut bis? Dialog jaksa menyapa, di mana tadi sudah dibacakan pertanyaan dari Kasih Hidung Kejari Biren. Panggil dulu baru jawab ya. Apakah persidangan secara daring itu dibenarkan atau secara telekonferensi, secara online berbasis internet seperti itu? Nah, sebenarnya sudah ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Ya, ini dengan siapa di mana? Amsal, Yerusalem ya. Nah, ini ada pertanyaan kuis ini Bang Amsal dari Kasih Hidung Kejari Biren. Apakah persidangan secara daring atau tersistem seperti telekonferensi yang berbasis internet itu dibenarkan? Ya. Oh gitu. Langsung. Iya. Tapi ya dari ya. Tapi tadi untuk jawaban apakah persidangan secara daring itu dibenarkan, menurut Bung Hamsal tidak dibenarkan. Oh, ya, oke. Udah berubah lagi dia. Ya, berarti sah-sah saja ya jawabannya. Ya, sebenarnya sudah terputus ini dengan sayang sekali. Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya, Pak Rizal. Pertanyaan terakhir. Ya, terakhir mungkin menyambung dengan pertanyaan yang kedua tadi, yaitu apa alasan dilakukan persidangan secara daring? Ya. Nah, ini ada pertanyaan ketiga. Apa alasan dilaksanakan persidangan secara daring? Baik, benar? Anda
Halo, Assalamualaikum. Iya, dari mana? Siapa? Iya, Bang Jul. Silakan dijawab, apa alasan dilaksanakan persidangan secara online atau daring? Iya. Iya, bagaimana Pak Yus? Betul jawabannya? Silakan. Alhamdulillah. Ya, ya, alhamdulillah Pak Jul, ini jangan ditutup dulu, Anda bisa dilanjutkan dengan operator ini. Jangan ditutup dulu Pak Jul. Ya, baik benar mengingat waktu, maka dialog jaksa Pak edisi 2 Juli 2020 berakhir dan kemudian pada Pak Junedi jangan bosan-bosan, saya mau. Terima kasih atas kedatangannya dan juga Pak Hamzah selaku kasih bimbing dari Biren dan ada Pak Yus, Ketua Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera. Terima kasih Pak Yus atas kehadirannya. Baik benar, dengan berakhirnya dialog jaksa menyapa edisi 2 Juli 2020, rapat kerja petugas tanggung jawab para DPR RI Sumatera Yusri Darto, Profesor Saleh dan juga pengarah acara Albaran Maulana didukung dan operator Faisal. Saya Muhammad Sofyan undur diri dari dengan Anda dan nantikan terus mendengar dialog jaksa menyapa di edisi berikutnya dengan topik yang berbeda dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad sah saja. Sebenarnya tadi kalau nggak putus ya kita berdiri aja. Namanya tanggapan. Ini Pak Yus, kita masih banyak dulu. Pak Yus sudah masih gatal ini. Ya sama. Ya hukum paling kalau di masyarakat aja kalau kita minta kita ada karis-karis kan sering juga. Iya. Dengan ada desa itu ya ramai juga bukan ada kan. Paling banyak masalah. Iya Pak. Ya kan ada yang ada protes karena apa pembangunannya seperti ini. Ya. Atau ada masukan kembali seperti tanggung jawab yang secara tabelnya itu ada kalau bukan transparannya nggak bisa dilaksanakan itu. Nah, ini memang problematik.